Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SAMH beserta asistennya, Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SAMH. Perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, dan jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Pemerintahan mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka ia harus tunduk pada ketentuan hukum perdata. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintahan, diantaranya regeling, basicing, dan material deed. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. R. Kranenburg 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdatanya, diantaranya yang pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep negara hukum. Sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada gugatan terhadap negara. Yang kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat. Yang ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Yang keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Yang keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Yang ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak tanduknya. PJ Petak perluasan pasal 1365 kriteria perbuatan melawan hukum pemerintahan, diantaranya yang pertama, mengganggu hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Sarsan basah bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan atau basicing ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi atau PT-UN, banding administrasi atau upaya administrasi. Upaya administrasi ada dua macam, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan. Menurut Sarsan basah, bahwa perlindungan hukum yang diberikan merupakan condition sine qua non dalam menegakkan hukum dan merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah yang pertama direktif, integratif, stabilitatif, preventif, dan korektif. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SAMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SAMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.